Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, katakan ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, Allah yang maha agung, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah alat ya Tuhan, untuk menyampaikan suara-Mu, isi hati-Mu. Dan biarlah kebenaran yang kami terima saat ini, itulah yang mengubah kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus benar-benar menyadari bahwa perjalanan hidup kita, dalam hal ini perjalanan hidup kekristenan kita, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya adalah perjalanan menuju perubahan hidup untuk mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu menjadi serupa dengan Yesus dan menjadi sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini harus kita sadari. Mengapa kita semua harus menyadari akan hal ini, bahwa perjalanan kita saat ini adalah perjalanan menuju perubahan hidup, supaya kita bisa memiliki hidup yang sesungguhnya. Karena kalau kita tidak berubah, perhatikan ini, kalau kita tidak berubah, maka kita tetap tinggal dalam kehidupan yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus sadar, kita ini ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19 dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, kalau kita tahu bahwa kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia, maka kita harus berjuang supaya di ujung hidup kita nanti kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Kalau kita tidak berjuang untuk berubah, hidup kita tetap menjadi hidup yang sia-sia. Dan pada akhirnya kita tidak bisa diterima oleh Allah di dalam kerajaannya. Jadi setelah kita ditebus di dalam Yesus, bukan berarti keadaan kita itu bisa berubah secara otomatis menjadi sempurna. Tidak seperti itu. Penebusan itu memiliki satu tujuan, yaitu supaya kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Menjadi manusia yang sempurna, manusia seperti yang diciptakan oleh Allah sejak semula. Artinya, setelah kita ditebus, maka kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita harus benar-benar menyadari bahwa kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu menjadi jalan bagi kita, menjadi pintu masuk bagi kita, supaya kita bisa kembali berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga di dalam keadaan yang benar-benar berkenan. Jadi di dalam Yesus kita memiliki pengharapan untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ini, kalau kita naik ke atas, kita baca mulai ayatnya yang ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan, ada kalimat kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lalu di dalam ayatnya yang keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudaraku, jadi untuk menerima bagian yang tersedia di dalam sorga, yang Bapa sediakan bagi anak-anaknya, maka selama kita hidup di dunia ini kita harus berjuang untuk mengalami perubahan.
menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Sekali lagi saya katakan, kita harus sungguh-sungguh mau berjuang untuk berubah menjadi manusia yang sejati seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudaraku, jadi kalau saat ini kita tidak mau berjuang, maka itu artinya kita menyia-nyiakan pengharapan yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus. Dan itu berarti di ujung hidup kita nanti, perhatikan ini, kekristenan kita, percaya kita kepada Allah, semuanya menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, kita hanya sekedar menjadi orang percaya selama hidup di dunia ini. Tetapi ketika berada di kekekalan, kita tidak bisa diselamatkan. Sebab kita tidak memiliki pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, yaitu pribadi yang sempurna, pribadi yang benar-benar serupa dengan Yesus. Saudaraku, ini yang harus kita sadari. Supaya kita mau mengambil keputusan untuk berjuang, untuk berubah, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Satu hal yang harus kita sadari, berjuang untuk merubah diri menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, itu merupakan respon kita terhadap kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa hanya mengaku diri sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Seharusnya kita sadar dan kita tahu, Kristen itu kan pengertiannya sama seperti Kristus. Jadi kalau di ujung hidup kita nanti, manusia batinia kita tidak ditemukan sama seperti Kristus atau tidak ditemukan serupa dengan Yesus, maka kita tidak bisa diselamatkan di kekekalan nanti, saudaraku. Ini yang sangat mengerikan, yang sering kali saya katakan, ini sangat mengerikan. Banyak di antara kita yang akan berdalih bahwa kita sudah menerima kasih karunia, jadi sekali selamat tetap selamat. Ya memang benar, sekali selamat tetap selamat, artinya keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Tetapi persoalannya adalah kita mau atau tidak merubah diri supaya kita layak untuk menerima keselamatan itu. Kita harus sadar bahwa selamat itu berarti kita dikembalikan menjadi manusia seperti yang diciptakan Allah sejak semula. Manusia yang sejati, manusia yang sempurna, manusia yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Itu selamat, ya. Itu selamat yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi kalau kehidupan kita tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka kita tidak bisa diselamatkan. Itulah kenapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, kalau kita melihat Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku, kalau dikatakan haruslah kamu sempurna, maka kata harus itu memberi sebuah indikasi bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu kita harus berjuang. Tidak ada orang yang bisa mencapai kesempurnaan secara otomatis tanpa berjuang untuk merubah diri. Kalau kesempurnaan itu bisa dicapai secara otomatis, Tuhan Yesus tidak perlu berkata haruslah kamu sempurna. Untuk apa? Kan sudah otomatis menjadi sempurna. Tetapi kalau yang mulia Tuhan Yesus Kristus berkata haruslah kamu sempurna, maka kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Ya, saudara perhatikan ini. Kalau kesempurnaan hidup itu bisa kita capai secara otomatis tanpa berjuang, maka Tuhan Yesus tidak perlu memberikan peringatan keras seperti yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 21, di mana firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara perhatikan itu.
Di sini seharusnya kita mengerti bahwa perjalanan hidup kekristenan kita selama hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju perubahan hidup, di mana dari kehidupan kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita, kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, lalu kita memiliki hidup yang baru, hidup yang sama seperti Kristus, hidup dalam ketaatan, hidup hanya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Saudara, jika kita tidak mau berjuang untuk berubah saat ini, maka kita sedang menyanyiakan keselamatan yang kita terima di dalam Yesus. Jika kita tidak mau berjuang, maka jangan pernah bermimpi ketika berada di kekekalan nanti kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup kami di dunia ini. Kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini ya Bapa, kami mau pakai itu untuk berjuang, merubah diri, menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau berjuang merubah diri supaya batinia kami boleh ditemukan serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus pegang tangan kami. Pimpin kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kehidupan kami terus ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.